Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Pak Ustadz, saya mau nanya, saya punya teman sering update doa di sosial media. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Pada dasarnya sih kita itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya kata Nabi. Kalau niatnya dia pertama untuk kemudian menjadikan sosmed itu sebagai perantara, itu gak ada masalah. Jadi misalnya kayak kita nih datang ke Ustadz, minta didoakan ke Ustadz. Artinya kan kita menjadikan Ustadz sebagai perantara kepada Allah karena Ustadz ini lebih punya ilmu, sehingga diharapkan doanya lebih bisa cepat nyampai dan lebih efektif gitu. Nah, kalau kita doa di medsos niatnya sebagai perantara kepada Allah, karena ketika di medsos yang ngaminin kan banyak tuh. Dan banyak mungkin yang ngaminin orang yang lebih bersih hatinya kepada kita, maka bagus. Tapi syaratnya ada dua hal. Yang pertama, jangan dengan niat meninggikan diri dan jangan dengan niat merendahkan diri. Jangan dengan niat meninggikan diri ini misalnya untuk sombong. Sebenarnya doanya nih buat sombong aja. Misalnya kan ada aja yang gitu kan. Misalnya, wah udah dapat mobil ini nih, doain bisa ya Allah gitu ya. Doain bulan depan bisa dapat mobil yang lebih baik misalnya. Atau niatnya yang kedua, merendahkan diri, itu nggak boleh juga. Misalnya, doakan saya selama ini saya sudah bermaksiat begini, doakan saya bisa berubah. Nggak boleh, karena kata Allah, Allah aja udah menutupi aib kita. Maka jangan kita yang mengumbar aib kita, meskipun dalam doa, dalam apapun. Doa itu intinya kan di hati. Maka yang utama adalah tergantung pada hatinya. Tapi kalau misalnya kita kayak sholat Jumat gitu Pak Ustadz, terus kita di Instagram yang paling sering kita bikin Instastory pulang sholat Jumat atau apa gitu, itu sebenarnya termasuk ria nggak sih Pak Ustadz? Iya, nggak boleh menunjukkan ibadah. Karena sebaik-baiknya ibadah justru kita sembunyikan. Kita sebenarnya bukan berniat untuk ria, cuman pengen sharing aja Pak Ustadz. Kalau pengen sharing nggak ada masalah kalau niatnya pengen sharing. Tapi kalau niatnya kemudian nunjukin bahwa kita sudah ibadah meskipun bukan ria, tapi nunjukin bahwa kita sudah ibadah kayak laporan ke masyarakat, itu nggak perlu, karena laporannya itu ke Allah, karena ibadah itu kan tentang diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, puasa itu ngajarkan kita untuk tidak menunjukkan ibadah kita kepada orang lain. Makanya Allah katakan puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Hanya aku dan hambaku yang mengetahui. Dan karena itu, maka aku sendiri yang akan membalas dari pahala puasa ini, kata Allah. Karena itu puasa itu sangat agung, karena salah satunya dia ibadah yang rahasia. Kan kita nggak tahu nih, kita nggak puasa di kamar mandi, di dapur pas lagi sendiri kita makan. Nah, Allah ngajarkan bahwa ibadah yang agung itu adalah ibadah yang memang betul-betul rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau gitu dulu pas disuruh isi buku Ramadan yang sholat subuh centang, zuhur centang, gue bilang sama gurunya rahasia. Dan saya sama Allah gitu. Nah, itu poinnya. Naik kelas. Nah, itu poinnya. Jadi poinnya itu boleh ditunjukkan asalkan dalam koridor dan dengan niatan yang baik. Kalau sejatinya seharusnya nggak ditunjukin pada siapa-siapa, itu tentang kita. Tergantung niat, balik lagi ke niat ya Pak Ustadz? Pertama balik lagi ke niat, niatnya harus baik. Yang kedua melakukannya harus dengan cara yang baik. Artinya koridornya misalnya untuk laporan ke guru zaman dulu, atau untuk kemudian memotivasi orang agar ikut, itu akan beda kalimatnya sih. Nah, soalnya tadinya kalau aku pikir Pak Ustadz, kita sering storyin misalnya jalan ke mall atau lagi nongkrong di mana, ya masa ke masjid kita nggak storyin ke yang jelek-jelek aja kita storyin. Ya udahlah ke masjid sholat Jumat storyin. Kan dibilangnya nih orang kok nggak pernah ibadah, malah digituin juga Bos. Iya, kalau niatnya baik nggak apa-apa, yang penting pada niatnya. Karena baik ke mall ataupun ke masjid sama aja. Kalau niatnya sombong, ya baik sombong atas ibadah maupun sombong atas harta itu sama aja. Semua jenis kesombongan itu sama aja, itu jelek. Nah, yang terpenting tuh niat dan caranya itu tadi. Cara itu penting. Kita akan kelihatan banget tuh kalau orang niatnya udah gak baik, caranya pasti gak baik. Misalnya kalau kita ngevideoin anak kecil tuh, kalau kita niatnya baik pasti kan mukanya di blur tuh. Tapi kalau niatnya gak baik, mau jelek-jelekin
anak itu atau orang tuanya, maka mukanya nggak di-blur. Jadi sesuatu yang niatnya baik harus juga dilakukan dengan cara yang baik. Nah ini masih satu tema nih tentang doa di sosmed. Kan kadang ada orang ngedoain gini, gua doain lo masuk surga biar cepet. Nah, itu doa apa yang nyumpahin tuh? Tan? Pada dasarnya kalau nyumpahin tuh nggak boleh. Enggak, tapi kadang ada yang ngedoa, dia nggak ngomongin nyumpahin, tapi doa kayak gua doain lo kena batunya. Nah itu doa atau? Nah ini ada cerita bagus nih. Ketika Nabi ke Taif, itu Nabi mau mengislamkan, mendakwakan Islam ke Taif. Kemudian sama orang Taif tuh diserang Nabi. Jadi dilempari batu, dicaci maki. Terus tahu nggak yang Nabi lakukan? Bukan nyumpahin, tapi malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, kalau engkau Nabi Muhammad mau aku timpahin nih orang-orang dengan gunung, boleh loh, aku siap. Kata Nabi enggak. Dan Nabi enggak nyumpahin, malah Nabi mendoakan agar mereka menjadi orang yang baik suatu hari. Dan jika bukan mereka yang menjadi orang baik, anak turunan mereka insya Allah jadi orang baik, kata Nabi. Jadi Nabi enggak ngajarin kita nyumpahin, justru Nabi mengajarkan benci orang lain kepada kita atau kejahatan orang lain kepada kita dibalas dengan cinta, kasih, dan dibalas dengan kebaikan. Itu karena kalau benci atau keburukan dibalas dengan benci juga atau keburukan juga, ya sama aja kita dengan mereka kan. Dan rantainya akan terus saja, rantai kebencian dan rantai keburukan. Tapi kalau kita dijahatin terus-terusan gimana? Ya kita diajarkan untuk terus bersabar dan terus kemudian memperbaiki orang itu. Tapi juga kita diperbolehkan oleh Al-Quran untuk membalas itu dalam rangka untuk mengeluarkan orang itu dari kejahatan itu, dalam rangka mendidik orang itu untuk menghentikan kejahatan itu. Makanya nanti akan beda gitu. Itu ada ceritanya Sayyidina Ali itu ketika perang kemudian diludahi sama musuhnya yang sudah gak berdaya, diludahi agar cepat dibunuh. Malah Sayyidina Ali malah gak mau. Terus ditanya sama sahabat, kenapa pas diludahin gak mau? Kalau kita kan, wah udah salah lu ngeludahin, wah ini habis. Kata Sayyidina, aku gak mau mukul orang itu karena nafsuku, karena aku marah. Tapi aku mau karena Allah. Makanya dia tenangin dulu, baru kemudian menyerang orang itu. Ini maksud lo ini ya, yang ngedoain misalnya ada orang jahat, ya Allah semoga dia kena karmanya. Doa ke Allah tapi doanya jelek, maksudnya kayak gitu. Ya berarti ya itu digeser, doanya digeser, bukan supaya kena karma ya. Tapi semoga dia berubah atau semoga dia dapat hidayah. Berarti itu cuma tameng doang ya, ada tulisan doa, padahal mah itu kayak seperti orang nyumpain gitu ya kayak. Iya. Kadang kembali, tapi kita kan nggak tahu niatnya. Jadi kembali sebenarnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Saya mau satu lagi Pak Ustadz, masih berhubungan dengan media sosial. Biasanya kan di grup-grup ibu-ibu saya Pak Ustadz ada grup gitu. Kirim pesan ini jangan berhenti, kamu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak kirim nggak dapat pahala Pak Ustadz. Biasanya ibu saya lagi. itu beneran. Itu kayak semacam. Itu gimana Pak Ustadz? Emang polanya pasti dapat pahala Pak Ustadz? Iya kalau dipaksa gitu nggak boleh. Agama aja nggak boleh dipaksa. Agama itu tidak ada paksaan dalam beragama. Apalagi perintilan-perintilan dalam beragama, berdoa semua nggak ada. Jadi nggak dapat pahala Mas Ustadz? Apalagi diancam itu nggak boleh. Ini di belakang bukan ada ancaman, itu dosa. Jadi aku juga sering Pak Ustadz dapat WhatsApp dari grup keluarga. Jangan berhenti di Anda, kalau tidak akan berdosa. Yang biasanya orang tua saya yang ngirim Pak Ustadz. Ya itu yang jelas berdosa adalah yang ngirim itu pertama. Terima kasih Pak Ustadz. Buat kalian yang udah nonton, kalian bisa juga titip pertanyaan ke kita, akan kita tanyakan ke Pak Ustadz di episode berikutnya. Kalian tinggal tulis di kolom komen pertanyaan yang mau kalian tanyakan. Jangan lupa juga subscribe untuk follow terus video-video yang bermanfaat ini. Biar nggak ketinggalan kalau ada video baru, terus bisa dinyalain juga loncengnya. Terus jangan lupa videonya kalian share ke teman-teman kalian, ke Instastory, ke grup WhatsApp keluarga. Ke grup WhatsApp keluarga boleh sih. Ke grup WhatsApp keluarga. WhatsApp kelas. Arisan, angkatan. kelas, teman geng kantin, anak geng tongkrongan, Iya, yang anak terserah. motor, Pokoknya intinya kalian boleh kalau mau nge-share video ini dan jangan lupa subscribe. Satu kebaikan untuk semuanya. Apa itu?
Jadi kalau nge-share kan dapat kebaikan gitu bang, di bulan Oh, Ramadan. amal jariah. Amal jariah itu makanya.